Baik, Pak Anung, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya mengawali cerita teks inspirasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau slideshow bisa, Mbak? Share screen. Nah, sayanya yang nggak bisa, Pak. Sudah tak setting untuk bisa. Oh iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, cerita inspirasi yang akan saya sampaikan adalah hasil literasi saya di novel, di buku Mozaik-Mozaik Indah yang isinya part-part dari buku-buku sebelumnya. Yang akan saya ceritakan di sini adalah bagian 11 Patriot. Menurut saya bagian ini sangat inspirasi sekali untuk saya karena menceritakan zaman dahulu ayahnya yang tertindas Belanda. Yang kuingat ketika umurku masih berusia 3 atau 4 tahun waktu itu, aku duduk di tengah ruangan saat malam hari bersama 2 kawanku. Ketika ditanya apa yang kuingat tentang ayahku, jawabannya sangat biasa. Saat itu kami sedang menggoda seekor luwak dan salah satu kawanku tiba-tiba menyentuh hidung luwak dan sontak luwak itu mencangar garang. Kami langsung menuju ayah kami masing-masing. Badanku gemetar dan pucat tak karuan. Ayahku yang menenangkanku. Ayahku bekerja di perusahaan tambang timah di masa penjajahan Belanda. Ayahku tak pernah menuntut apapun dari siapapun. Ayahku senang mendengarkan musik Melayu semenanjung dan pertandingan sepak bola. Karena timah pulau kami sangat berlimpah, Belanda sangat bernafsu menguasainya. Anak-anak pun turut untuk kerja rodi atau romusha. Di antaranya ada 3 anak saudara kandung yang berusia 13, 15, dan juga 16 tahun. Setelah sekian lama tertindas Belanda, rakyat kecil mulai menemukan cara melawannya sendiri. Tak lama berselang dari kejadian luwak itu, aku menemukan sebuah album foto yang langsung direbut ibu dan dipindahkan entah di mana. Ku cari-cari album itu dan kutemukan dalam sebuah kaleng di atas lemari. Terpampang gambar seorang lelaki yang berdiri di lapangan bola dengan kaki kiri menekan bola dan tangannya membawa piala. Namun, wajah lelaki itu sulit dikenali karena foto itu sudah lama dan sudah rusak. Semakin hari aku semakin dekat dengan ayah, tetapi ayah tetap pendiam. Jadi aku tanya ini itu, ayah hanya menjawab sesekali. Di bawah jajahan Belanda, ketidakadilan merajalela dan ditambah datangnya komandan baru Van Helden yang membangun tangsi-tangsi. Selain itu, Van Helden memerintahkan agar kelahiran Ratu Belanda diperingati di daerah jajahan dengan mengadakan pertandingan olahraga. Namun, setiap pertandingan olahraga, orang jajahan tidak boleh memenangkannya. Bersamaan dengan itu, viral berita 3 saudara kandung para kuli parit tambang yang apik bermain bola. 3 saudara kandung itu ialah anak yang berusia 13, 15, dan 16 tahun tadi. Karena 3 saudara kandung ini tim sepak bola parit timah selalu menang. Mereka dilatih oleh pelatih Amin yang juga seorang parit timah. Berita ini akhirnya sampai ke telinga Van Helden dan beliau turun tangan melihat secara langsung pertandingan sepak bola tim parit timah ini. Si sulung berada di posisi gelandang, adik tengah di posisi kanan, luar, dan si bungsu 14 tahun ini di posisi sayap kiri. Ketika tim sepak bola parit timah menang melawan tim United Belanda, pelatih Amin dan 3 saudara kandung itu ditangkap dan dibawa ke tangsi. Lalu esoknya keluar dengan babak belur dan yang paling parah adalah si bungsu 14 tahun, kakinya patah. Tetapi si bungsu dibawa ke tangsi lagi karena tak mau memperkuat tim Belanda United. Dan ternyata si bungsu itu adalah ayahku. Setelah mendengar perjuangan ayahku, yang ada dalam pikiranku saat itu adalah aku harus menjadi pemain timnas bagaimanapun caranya. Kuikuti seleksi klub kampung. Jiwa gairahku menggebu-gebu ketika aku diterima dan pelatih Toharun yang melatih tim kita dengan prinsip buah-buahan. Siapapun yang bisa melakukan tugas sesuai perintah, beliau akan memberi kami buah-buahan.
pelatih Toharun yang membawa tim kami memasuki final. Permainan begitu ketat dan aku sendiri gugup. Tak kusangka bola melambung ke arahku. Tak kusia-siakan kesempatan itu, langsung kubabat habis dan menembus gawang lawang. Itu menjadi gol satu-satunya di pertandingan itu. Dihadiahilah aku setandan pisang oleh pelatih Toharun. Tiba-tiba aku terpilih menjadi pemain junior kabupaten. Namun aku gagal dalam seleksi. Karir sepak bolaku hanya sampai di sini. Impianku untuk menjadi pemain timnas Indonesia pun pupus. Tapi impianku mulai saat itu adalah berubah, yaitu ingin membelikan kaos bertuliskan Luis Figo untuk ayah. Kutamatkan pendidikan SMP dan SMA, lalu kuikuti tes beasiswa kuliah. Tiba-tiba aku sudah kuliah di Inggris. Ketika libur musim panas, kugunakan waktuku untuk pergi ke Stadion Santiago Bernabeu menaiki bus. Setelah perjalanan cukup lama, jauh dan melelahkan, akhirnya aku temui stadion itu. Langsung aku masuk ke official shop Real Madrid dan membawa kaos Luis Figo non tanda tangan ke kasir. Kuurungkan niatku untuk membeli kaos tersebut. Mataku tertarik pada kaos bertanda tangan asli Luis Figo dan kukatakan pada Andriana, penjaga kasir itu, jika aku akan kembali untuk kaos itu. Aku mencari pekerjaan dengan bayaran per jam, dan aku harus kerja lembur selama 1 minggu untuk mendapatkan 450 euro. Kekecewaan menyelimuti wajahku. Ternyata kaos bertanda tangan asli Luis Figo sudah habis terjual. Tak kusangka Andriana telah menyimpankan kaos itu untukku. Betapa girangnya aku mendapatkan hal itu. Ini diambil dari novel 11 Patriot yang edisi original. Dari cerita ini tadi, 11 Patriot, hikmah yang bisa kita ambil adalah kita harus mempunyai impian setinggi mungkin, dan ketika impian yang kita punya belum tercapai, masih ada impian-impian yang lain. Selain itu, di sini juga kita bisa ambil hikmahnya, jika kita harus selalu berjuang, pantang menyerah, jangan mudah putus asa, dan harus selalu semangat. Dan dengan semangat dan kerja keras dan juga kegigihan kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang kita impikan. Itu cerita inspirasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.